Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru di sini anak-anak. Semoga kalian sehat semua ya pada hari ini. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Ya, setelah kalian berdoa, kita akan memasuki pembelajaran berikutnya, yaitu tentang tema 7 subtema 3 SBDP dengan judul Karya Seni Montase, Kolase, Mozaik, dan Aplikasi. Yuk, kita simak. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar dengan kompetensi dasar, yaitu 3.4 mengetahui karya seni rupa teknik tempel. Dengan tujuan belajar, yaitu siswa dapat memahami karya seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi dengan baik. Nah, pada hari ini, masih ingatkah kamu apa saja sih karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel? Ada yang tahu? Ya, betul. Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel, contohnya adalah montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Di sini Bu Guru telah menampilkan beberapa contoh. Nah, kalian bisa memperhatikan dari keempat gambar beserta perbedaannya ya. Gambar yang pertama berupa karya seni tempel yang disebut dengan montase. Berikutnya adalah karya seni tempel yang disebut dengan mozaik. Nah, ini adalah contoh karya seni tempel berupa kolase. Dan gambar yang terakhir merupakan contoh karya seni tempel yang disebut dengan aplikasi. Berikutnya, kita akan membahas karya seni yang pertama, yaitu karya seni montase. Masih ingat apa itu karya seni montase? Ya, karya seni montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan beberapa gambar yang sudah jadi sehingga menjadi satu kesatuan gambar yang utuh. Mari kita simak penjelasan berikutnya ya. Contoh bahan untuk montase berupa potongan gambar dari koran bekas, majalah, poster, dan pamflet. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Dari kedua gambar yang telah ditampilkan ini merupakan potongan dari beberapa gambar yang didapat dari bahan-bahan yang ada di koran bekas, majalah bekas, poster, maupun pamflet. Cara membuat karya montase. Bagaimana caranya membuat? Yang pertama, tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Kemudian yang kedua, membuat rancangan karya montase pada selembar kertas. Yang ketiga, carilah gambar-gambar yang sesuai rancanganmu. Gambar itu dapat kamu peroleh dari buku bekas, koran, majalah, dan sebagainya. Lalu, gunting gambar-gambar yang kamu temukan tadi. Yang kelima, rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnai agar lebih terlihat bagus. Karya seni yang kedua adalah karya seni kolase. Apa itu karya seni kolase? Betul, karya seni kolase adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan berbagai jenis bahan atau lebih dari satu bahan pada bidang datar, biasanya berupa 2 dimensi.
Nah, di sini contoh bahan-bahan yang dapat digunakan ada dua, yang berasal dari bahan alam, contohnya biji-bijian, bebatuan, dedaunan, ranting kering, dan bunga kering. Sedangkan contoh bahan yang berasal dari sintetis atau buatan, misalnya kertas, kain, dan tutup botol bekas. Gambarnya dapat kalian perhatikan ya, untuk contoh kolase dari daun kering maupun kolase dari biji-bijian. Bagaimana cara membuat kolase? Yuk kita simak. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang kamu pilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase. Misalnya kamu memilih kertas, atau kayu, atau biji-bijian. Lalu, potong-potong bahan tadi, kecuali biji-bijian ya. Berikutnya, tempelkan potongan-potongan bahan tersebut pada gambar yang telah kamu buat. Untuk karya seni yang ketiga adalah karya seni mozaik. Apa itu karya mozaik? Yaitu karya seni yang dibuat dengan menempelkan bahan sejenis pada bidang datar. Biasanya berupa 2 dimensi ya. Nah, untuk contoh bahan yang dapat digunakan, misalnya kepingan kulit telur, kepingan kaca, kepingan keramik atau ubin, biji-bijian, bebatuan, dan lain-lain. Kalian perhatikan untuk gambar contohnya. Kedua gambar yang sudah disajikan di sini, ini merupakan contoh gambar mozaik yang berasal dari potongan kertas dan potongan dari daun kering. Bagaimana cara membuat mozaik? Nah, diperhatikan. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang kamu pilih. Kedua, siapkan bahan untuk membuat mozaik. Misalnya kamu memilih kertas atau kepingan kulit telur. Yang ketiga, potong-potong bahan tadi menjadi potongan kecil. Kemudian, tempelkan potongan tersebut menggunakan lem atau sejenisnya pada gambar yang telah kamu buat. Untuk yang karya seni keempat, merupakan karya seni aplikasi. Apa itu karya seni aplikasi? Karya seni aplikasi adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan tertentu. Biasanya, karya seni aplikasi ini dapat ditemukan pada pengrajin kain. Nah, untuk contoh bahan-bahan yang dapat digunakan pada aplikasi, biasanya berasal dari guntingan kain yang telah dibentuk sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalian bisa memperhatikan contoh yang ada pada gambar. Contoh yang pertama merupakan aplikasi yang diterapkan pada boneka kain. Kemudian contoh yang kedua yaitu kain flanel yang digunakan pada sarung bantal. Sampai di sini kalian sudah memahami ya. Nah, bagaimana cara membuat karya aplikasi itu sendiri? Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas atau sejenisnya. Kemudian, rancang gambar pada selembar kertas sesuai tema yang kamu pilih. Yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu. Misalnya, kamu dapat memotong berupa daun, bunga, binatang, atau bentuk yang kamu inginkan. Keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Yang kelima, tempelkan menggunakan lem atau dapat juga kamu menjahit jika kamu menggunakan kain.
Sampai di sini guru rasa kalian sudah paham ya. Mari kita lanjutkan. Apa persamaan dari seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Persamaan dari keempat karya seni tersebut adalah menggunakan teknik tempel atau seni menempel. Lalu apa perbedaannya? Montase bahannya berupa potongan beberapa gambar yang sudah jadi. Sedangkan untuk kolase bahannya berbeda jenis pada satu bidang gambar. Untuk mozaik dengan satu jenis bahan pada satu bidang gambar. Dan perbedaan pada aplikasi, bahan tertentu ditempel pada satu bidang datar. Nah, Bu Guru harapkan sampai di sini kalian sudah semakin memahami ya tentang karya seni, tempel, apa persamaan dan perbedaannya. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.